Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pelaksanaan kinerja. Saya Muhammad Agus Soleh, NIM B11 2018 05190. Dan ada teman saya yaitu Muhammad Gilang Ramadan, Tiara Karina Octavia, Mega Utari, dan Divya Salsabila. Next. Yang pertama, lingkungan kerja. Secara umum, lingkungan kerja adalah kehidupan fisik, sosial, dan psikologi dalam perusahaan yang mempengaruhi kinerja dan produktivitas karyawan. Beberapa ahli mendeskripsikan lingkungan kerja sebagai segala hal yang ada di sekitar karyawan dan yang mempengaruhi mereka dalam bekerja dan menjalankan tugas. Ada juga ahli yang berpendapat bahwa lingkungan kerja adalah keseluruhan alat dan perkakas yang dihadapi oleh karyawan, termasuk lingkungan, metode kerja, dan pengaturan kerja sebagai seorang individu atau kelompok. Next. Selanjutnya ada jenis lingkungan kerja. Yang pertama, lingkungan kerja fisik. Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua ada lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja non-fisik ialah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan dengan sesama rekan kerja ataupun hubungan dengan bawahan. Next. Selanjutnya ada manfaat lingkungan kerja. Manfaat lingkungan kerja ialah menciptakan gairah kerja sehingga produktivitas dan prestasi kerja meningkat. Sedangkan itu, manfaat yang didapatkan pun dikarenakan bekerjasama dengan orang-orang yang termotivasi. Ialah pekerjaan yang bisa terselesaikan secara tepat. Next. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Yang pertama ada bangunan tempat kerja, ruang kerja yang nyaman, terdapat ventilasi pertukaran udara, ada tempat ibadah keagamaan, dan ada sarana lingkungan yang khusus maupun secara umum bagi karyawan sehingga mereka merasa nyaman. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, yaitu Tiara. 2. Memahami kinerja. Kinerja dapat dipandang sebagai proses maupun hasil pekerjaan. Kinerja merupakan suatu proses tentang bagaimana pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja. Namun hasil pekerjaan itu sendiri juga menunjukkan kinerja. Next. Faktor yang perlu diperhatikan untuk suatu organisasi mempunyai hasil kinerja yang baik yaitu pernyataan tentang maksud dan nilai-nilai, manajemen strategis, manajemen sumber daya manusia, pengembangan organisasi, konteks organisasi, desain kerja, fungsionalis, budaya, dan kerjasama. Next. 3. Perilaku mendorong kinerja. Faktor yang mendorong kinerja adalah perilaku. Perilaku adalah tentang bagaimana Anda bertindak, how to act, dan bukan tentang atau siapa Anda, what you are or who you are. Perilaku adalah suatu cara di mana seseorang bertindak atau melakukan, karena dapat menentukan apa yang dilakukan dalam setiap situasi. Anda dapat menentukan kinerja Anda. Kinerja tingkat tinggi adalah hasil dari melakukan sesuatu yang benar pada waktu yang tepat. Perubahan perilaku adalah mengenai perbaikan kerja. Apabila tidak ada perubahan dalam apa yang dilakukan, maka akan memperburuk kinerja. Next. Prinsip-prinsip yang perlu dijalankan untuk perubahan perilaku menurut Stuart Coates, yaitu perilaku mendorong kinerja, penghubung perilaku dan kinerja adalah pekerjaan spesifik, memulai perubahan dengan mengetahui perilaku sekarang, expert yang sebenarnya adalah orang yang melakukan pekerjaan, kepemilikan atas perubahan penting untuk akses, proses perubahan terbaik melalui pendekatan XDIM dan TELDIM.
Dan yang terakhir, keberhasilan perubahan perilaku berdasarkan data yang dapat diamati dan diukur. Next. Model kerja. Model manajemen kinerja adalah proses tentang dijalankan dan diungkapkannya manajemen kinerja dengan cara yang berbeda-beda, dari yang sangat sederhana dan mendasar sampai pada proses yang mendalam. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Mega Utari. Selanjutnya ada model kinerja manajemen. 1. Model Deming. Menyusun rencana. 2. Melakukan tindakan pelaksanaan. 3. Memonitor jalan dan hasil pelaksanaan. 4. Mereview atau peninjauan. Yang kedua ada model Thornton and Hale. Menggambarkan proses manajemen kinerja dengan cara merumuskan terlebih dahulu harapan terhadap kinerja dan hasil dari suatu kinerja. Kemudian ditentukan dukungan yang diberikan terhadap kinerja untuk mencapai tujuan. Setelah itu dilakukan penilaian dan langkah terakhir pengelolaan terhadap standar kinerja. Next. Selanjutnya ada model Castello. Proses manajemen yang dikemukakan oleh Costello dimulai dengan perencanaan sehingga dapat dibuat rencana dalam bentuk kinerja dan pengembangan. Untuk meningkatkan kinerja dengan cara coaching pada SDM dan pengukuran kemajuan kinerja. Review dilakukan berkala dan akhir tahun untuk meninjau perkembangan kinerja. Hasil dari penilaian untuk menjadikan umpan balik di rencana tahun berikutnya. Next. Yang keempat ada model Armstrong dan Baron. Proses manajemen kinerja dilihat merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan secara beruntutan agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Misi organisasi dan tujuan strategi, rencana dan tujuan bisnis dan departemen, kesepakatan kinerja dan pengembangan, rencana kinerja dan pengembangan, tindakan kerja dan pengembangan, monitoring dan umpan balik berkelanjutan, review formal dan umpan balik, penilaian kinerja menyeluruh. Next. Yang kelima, ada model Blackhart dan Gary Ridge. Model manajemen kinerja menurut Ken Blackhart dan Gary Ridge cukup sederhana dan disebut sebagai sistem kinerja yang efektif terdiri dari 3 bagian, yaitu perencanaan kinerja, coaching setiap hari, evaluasi kinerja. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Gilang. Yang kelima ada indikator kerja. Indikator kerja atau performance indicators kadang dipergunakan secara bergantian dengan ukuran kinerja. Performance measure, tetapi banyak pula yang membedakannya. Pengukuran kinerja berkaitan dengan hasil yang dapat dikuantitatifkan dan mengusahakan data setelah kejadian. Sementara itu, indikator kinerja dipakai untuk aktivitas yang hanya dapat ditetapkan secara kualitatif atas dasar perilaku yang diamati. Selanjutnya terdapat 7 indikator. Terdapat 7 indikator kerja. 2 diantaranya memiliki peran sangat penting, yaitu tujuan dan motif. Kinerja ditentukan oleh adanya tujuan yang hendak dicapai, dan untuk melakukannya diperlukan adanya motif. Tanpa adanya dorongan motif tujuan, kinerja tidak akan berjalan dengan demikian. Tujuan dan motif menjadi tujuan yang utama dari kinerja. Berikut adalah 7 indikator oleh Hershey, Blanchard, Johnson. Yang pertama, tujuan, keadaan yang berada secara aktif dicari oleh seorang individu atau organisasi untuk dicapai.
Lalu ada standar, mencapai arti penting karena memberitahu kapan suatu tujuan dapat dilaksanakan. Lalu ada umpan balik, antara tujuan, standar, dan umpan balik bersifat saling berkaitan. Umpan balik melapor kemajuan, baik kualitas maupun kuantitas, dalam mencapai tujuan yang didefinisikan oleh standar. Lalu sarana, alat sarana, sumber daya yang dapat dipergunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan akses dan penunjang untuk mencapai tujuan. Lalu kompetensi. Kompetensi yang dimiliki oleh seseorang kompetensi yang dimiliki oleh seseorang menjalankan pekerjaan yang diberikan dengan baik dan menjadi persyaratan utama dan dalam kinerja. Lalu ada motif, alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Lalu peluang, kesempatan untuk menunjukkan prestasi pekerja dalam kerja. Ada dua faktor yang menyambungkan pada adanya kekurangan kesempatan dan berekspektasi, yaitu ketersediaan waktu dan kemampuan untuk menentukan. Lalu ada kinerja organisasial. Kinerja organisasial merupakan produk dari banyak faktor, termasuk struktur organisasi, pengetahuan, sumber daya, bahkan manusia, posisi strategis, dan faktor sumber daya manusia, indikator tingkat prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi, serta merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi. Selanjutnya, faktor-faktor mempengaruhi kinerja organisasial. Faktor personal atau individu meliputi pengetahuan, keterampilan, skill, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. Faktor kepemimpinan meliputi kualitas dalam memperbaiki dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan tim leader. Faktor tim meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam suatu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan, dan kerekaan anggota tim. Lalu faktor sistem meliputi sistem kerja, fasilitas kerja, infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja organisasi. Lalu ada faktor kontekstual atau situasional, meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal. Lalu ada konsep kinerja organisasional. Konsep kinerja performance dapat didefinisikan sebagai sebuah pencapaian hasil atau degrees of accomplishment. Helu dan Breyer 1981 dalam Keben 1995. Hal ini berarti bahwa kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkat sejauh mana organisasi dapat dicapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Lalu tujuan manajemen kinerja organisasi untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong karyawan agar bekerja dengan penuh semangat, efektif, efisien, dan produktif, serta sesuai dengan proses kerja yang benar sehingga diperoleh hasil yang optimal. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Divya. Yang terakhir ada kinerja individu dalam kelompok. Jadi kinerja individu dalam kelompok itu adalah apabila seorang bekerja untuk dirinya sendiri, prestasinya bisa berbeda dengan orang lain yang ada di dalam kelompok tersebut. Kinerjanya bisa jadi lebih baik dan meningkat, tapi juga bisa merosot apabila salah dalam menanganinya. Next. Jadi di sini ada dua kecenderungan dalam kinerja individu dalam kelompok, yaitu yang pertama ada fasilitasi sosial, yaitu suatu kecenderungan bahwa kehadiran orang lain kadang-kadang meningkatkan kinerja individu dan pada waktu yang lain yang menghalanginya. Atau juga kecenderungan orang untuk melakukan tugas dengan lebih baik
jika tugas itu sederhana, dan bisa lebih buruk juga kalau tugas yang dilakukan itu tugas yang kompleks. Lalu dalam keadaan hadirnya orang lain dan kinerja dievaluasi oleh hadirnya orang lain tersebut, itu bisa meningkatkan psikologikal arousal atau tubuh kita bisa jadi lebih bersemangat dan bertenaga. Ambil contohnya seperti ini. Contohnya saya mengikuti pertandingan voli di negara saya. Maka tim saya akan termotivasi untuk menang. Karena saya dan tim saya dilihat langsung oleh masyarakat dari negara saya, maka pasti akan memberikan dukungan kan. Nah, dan itu bisa mempengaruhi saya dalam kinerja dalam tim dan meningkatkan motivasi juga untuk menang. Lalu yang kedua ada social loving. Social loving itu suatu kecenderungan bagi anggota kelompok untuk menggunakan sedikit usaha individu pada tugas tambahan apabila ukuran kelompok meningkat. Atau juga diartikan kemalasan atau kecenderungan seseorang untuk bekerja. Buruk bila tugas sederhana, justru lebih sebaliknya bekerja baik bila tugasnya kompleks. Diambil contoh lagi supaya kita semua bisa paham. Pasti ini juga pernah dirasakan oleh teman-teman semua ya. Jadi contohnya itu dari kehidupan sehari-hari, kayak contohnya gini, kita mengerjakan tugas kelompok. Jadi saya dari awal bergabung kelompok itu kurang antusias. Kondisinya ini lebih diperparah lagi karena kelompok saya terdiri dari Tiara, Gilang, Mega, Solah yang anak-anaknya aktif-aktif dan cerdas ya gitu. Terus nah dari situ tuh saya jadi mengecilkan motivasi saya dalam berkontribusi dalam kelompok. Kenapa? Karena saya udah beranggapan kalau pendapat saya nggak akan dianggap, mungkin dianggap, tapi persennya sedikit untuk digunakan gitu sama teman-teman. Jadi punya pikiran kayak udahlah ngikut aja yang lain. Nah jadi rasa enggan gitu. Nah rasa enggan itu disebut dengan social loving. Next. Nah ini cara mengatasi social loving. Yang pertama, make performer identifiable. Yang kedua, make work task more important and interesting. Jadi kita buat tugas pekerjaan itu lebih penting dan menarik gitu. Jadi nggak males gitu. Terus yang ketiga ada reward individual. Jadi dengan adanya reward individual atau penghargaan secara individual itu jadi bikin kita semangat gitu dalam menyelesaikan tugas gitu. Terus yang terakhir ada use punishment tree. Sekian dari kelompok 3, jika ada salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Terima kasih.